Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Budi Rahmat Kurniawan. Di video kali ini kita akan memperkenalkan satu aplikasi baru yang saya buat di waktu libur kemarin. Jadi ini salah satu solusi yang saya buat untuk permasalahan saya sendiri sebetulnya. Jadi ketika di tahun ajaran sebelumnya itu sudah mengajar dengan perangkat digital yang pemberian dari pemerintah itu yang seperti Chromebook, kemudian juga ada flat panel itu ya, interaktif flat panel yang TV besar itu ternyata dirasa masih ada yang saya rasa kurang gitu ya. Ini untuk mempermudah aktivitas KBM ya, kegiatan belajar mengajar di kelas dan administrasi juga, maka terpikirkan untuk menggabungkan semua aktivitas digital di kelas itu masuk ke sebuah aplikasi. Contohnya nih ya, contoh ketika di awal tahun ketika di pembelajaran sebelumnya itu kan sudah terbiasa pakai Quizzes atau Wayground ya, apalagi ditambah saat ada interaktif flat panel itu TV yang besar itu lebih mudah ya kalau misalnya kita mau mode kertas ya, yang paper mode di Quizzes itu. Tapi ternyata saat evaluasi menginput nilai, nah itu agak harus manual gitu kan ya. Nah, akhirnya ya jadilah aplikasi ini, itu salah satunya saja ya. Nah, sekarang kita bahas saja langsung. Di sini di bagian loginnya bisa login sebagai siswa, guru atau orang tua ya. Nah, kalau misalnya siswa dan orang tua itu persamaannya dia cuma butuh kode akses siswa kalau siswa, dan bisa masuk lewat pindai kartu. Jadi aplikasi ini nanti guru bisa membuat kelas dan memasukkan siswa dan otomatis menghasilkan kartu siswa dan juga kartu orang tua nanti ya. Nah, di sini kita bisa scan ya kartunya. Kemudian yang orang tua juga sama ya. Di sini ada kode akses saja masukinnya. Kemudian bisa langsung scan kartu. Jadi tidak ada password atau email atau apa gitu. Jadi guru cukup cetak atau print kartu atau dibagikan lewat WA misalnya itu ya, secara japri. Nah, kemudian kode aksesnya itu digunakan untuk masuk sebagai orang tua atau siswa. Cuman di sini saya gunakan yang siswa ya di SD itu. Kenapa? Karena walaupun saya waktu tes diagnostik itu yang penggunaan perangkat survei itu hampir semuanya, hanya satu orang ya yang tidak punya HP, tapi ternyata dia juga suka ya main HP gitu kan. Nah, jadi kenapa tidak ya, diarahkan saja ya. Kalau misalnya kita putuskan jangan main HP itu sudah sulit lah gitu. Jadi bagi saya ya kita arahkan saja. Nah, akhirnya ini akun siswa ini dipakai bersama dengan orang tua. Kecuali nanti kalau misalnya ada pertimbangan lain ya bisa jadi nanti akses orang tuanya diberikan juga gitu ya. Jadi siswa punya, orang tua juga punya. Karena di dalamnya itu beda fiturnya ya. Kita langsung masuk ya sebagai guru di sini. Nah, ini sudah ada kelas yang saya buat ya, tapi di sini tidak akan saya klik ininya ya. Tidak akan klik kelas dan token. Kenapa? Karena nanti itu muncul token, itu gak boleh dibagikan. Saya tidak mau ngedit video ini. Kemudian juga ini profil siswa, kalau diklik di sini nanti ada kode akses siswa muncul semuanya. Di sini daftar absen muncul, absen 1. Kemudian di tabel-tabelnya itu ada di kolom-kolomnya ada data-data siswa. Saya tidak akan klik ya karena saya nggak mau edit video ini. Seperti video-video terakhir saya itu kan itu nggak diedit ya, langsung aja langsung direkam, di upload. Jadi saya tidak akan klik yang dua ini ya. Sama yang tidak akan saya klik juga ini nanti di sini nih. Nah, ini kartu QR orang tua dan kartu QR siswa. Di sini karena ada kode akses milik orang tua dan siswa ya. Dikhawatirkan nanti ada yang masuk lah gitu ya, murid yang lain atau siapapun itu. Nah, sekarang kita bahas nih yang awal cerita tadi saya sampaikan ya. Oh ya, sebelum ke sana. Jadi kalau misalnya saat awal itu
guru bisa menginput manual ya data-data siswanya ke aplikasi ini. Kemudian nanti siswa bisa melaksanakan tes ya, diarahkan untuk melaksanakan tes dulu, tes diagnostik ya. Nah, untuk apa? Nanti supaya muncul ini data-data ini ya. Berapa orang yang auditori, kemudian visual, kinestetik. Di sini sudah ada soal-soalnya ya. Tapi saat ini baru ada untuk SD aja dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi jenis soalnya baru 6 jenis soal ya tingkatannya. Nah, kemudian hasilnya juga nanti muncul ya seperti ini yang kognitifnya, karena soalnya nanti ada yang mencari tahu tentang kemampuan gaya belajar atau juga kemampuan kognitif literasi dan numerasi. Jadi ada dua nanti ya, dua jenis soal. Nah, kemudian kalau yang literasi ini dites langsung, jadi anak diminta baca, kita kasih pertanyaan itu manual lah ya, langsung dengan guru di depan ya. Jadi tatap muka ini. Nanti hasilnya dimasukkan di input. Nah, nanti akan muncul persentasenya. Kemudian ini rata-rata kehadiran juga di sini tiap hari nanti kita bisa masukkan hadir tidak hadirnya ya, absensi, presensi. Ini rata-rata nilai ini langsung ya. Di sini ada 3 mode ulangan ya, teman-teman. Nah, ini keaktifan kelas dari sini. Keaktif. Nah, yang setiap hari akan sering kita buka itu ini ya, kehadiran siswa sama jurnal guru. Kehadiran siswa, keaktifan sama jurnal guru. Sebetulnya literasi juga bisa sih setiap hari ya. Cuman sayang tiap harinya ini. Ya, ini aktivitas harian lah gitu ya. Pasti di sini kehadiran, keaktifan, jurnal ini di kelas. Kita coba cek yang kehadiran ya. Nah, nih kehadiran. Kalau misalnya muridnya hadir semua, ya udah tinggal di save aja ya. Tinggal disimpan aja. Ini tanggalnya misalnya dipindah ke tanggal berapa? Ya, tanggal 25 misalnya. Nah, ini hadir semua ya, klik hadir semua. Terus simpan, ini belum tersimpan ya. Nah, kalau misalnya sudah yakin, nanti diklik aja simpan presensi kelas. Ya. Nah, diklik. Nah, seperti ini. Itu kan jadi 11 ya, 10, 11. Nah, kalau misalnya ternyata ada kesalahan ya, ini tinggal dihapus aja. Pilih tanggal yang mau dihapus, yang sudah absen ya, ternyata libur misalnya atau kesalahan lah gitu ya. Tinggal klik hapus ya ini. Nanti statistiknya balik lagi. Ini kalau misalnya ada yang izin, itu tinggal diklik aja gitu ya. Ini buat catatan juga apa. Itu mudah sih ya buat ngabsen sama nanti rekapitulasinya. Kemudian untuk yang literasi, nah ini ya. Ini yang literasi, ini yang muncul tadi ya di tesnya, itu bisa harian, bisa juga seminggu sekali gitu ya. Nanti yang munculnya ini kayak di bawah gini, ini awal dan akhir ya. Ini karena baru satu kali, otomatis awal dan akhirnya itu sama ya. Awal sama akhirnya sama. Tapi kalau misalnya sudah berkali-kali, nanti kelihatan nih awalnya gimana, akhirnya nih kalau misalnya naik trennya nih panahnya ke atas. Tuh, ini sesinya baru satu kali aja ya. Ini aktivitas, nggak harian juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau keaktifan ini harian ya tentunya. Nah, misalnya kita melihat siswa ada yang aktif ya, misalnya luar biasa lah gitu ya. Karena kalau misalnya semua aktivitas yang di sini dimasukkan itu ya kebanyakan sih tentunya. Jadi kita pilih yang luar biasanya aja. Misalnya bertanya, menjawab, masuknya apa gitu ya. Nah, kalau di sini ada yang menjawab kayak gitu, ya itu pun menjawabnya aktif, tapi gimana penilaiannya? Apakah sedang ya, 3, atau memang sangat aktif, bagus gitu ya. Nah, nanti ini akan menjadi rata-rata kelasnya itu di sini. Nah, keaktifan kelas ini. Kenapa ini 5 ya? Karena saya masukkan yang 5 aja di sininya. Ya, setiap yang saya masukkan itu yang bintang 5. Ya, karena memang kebetulan juga
yang aktif luar biasanya itu nyarambung gitu ya jawabannya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya kita kasih 4 dan otomatis di dashboard tadi rata keaktifan kelas ratanya juga kurang bintangnya. Nah, kemudian ini jurnal. Ya, ini jurnal kejadian-kejadian lah gitu ya. Nah, misalnya di sini ada kejadian apa, si siswa siapa misalnya Fauzan misalnya. Kemudian ini yang diobservasinya apa kejadiannya. Kayak gitulah biasa ya. Nah, kelebihannya itu ya enak aja kita bisa lihat lognya di sini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ada yang perlu kita catat tentang siswa baik itu dalam hal akademik, sosial, ya sikap prestasi dan sebagainya. Nah, itu kita tulis ya apa kejadiannya, terus perlu tindak lanjut atau tidak. Kalau misalnya perlu tindak lanjut, ya kita tulis di sini ya. Itu harian usahakan ada lah ya gitu jurnal. Tidak perlu semua siswa ya. Yang perlu ditulisnya saja. Kemudian kita beralih ke menu akademik di sini. Nah, di sini ya ada banyak menu nih. Yang pertama ini ada buku nilai ya. Kemudian ada rekap rapot. Jadi udah kelihatan nih ya rapotnya itu karena apa? Karena setiap habis ulangan ya, ini langsung bisa kita simpan ke sini. Bisa langsung atau bisa kita nantikan ya. Oke, kita coba lihat buku nilai. Nah, di buku nilai ini nanti kita bisa menambah atau menghapus pelajaran. Kenapa ini diperlukan? Ini contohnya kalau misalnya ada guru mapel ya, PAI atau PJOK seperti di SD gitu, itu kan otomatis pegang kelasnya banyak tapi mapelnya cuma satu ya. Maka guru tersebut bisa menghapus pelajaran-pelajaran mapel-mapel yang tidak relevannya. Misalnya PJOK nih ya gurunya. Nah, ini yang lain hapus, sisakan PJOK. Kemudian buat kelas lagi ya. Nah, buat klik di sini, nanti tambah kelas baru. Jadi nanti kelasnya yang banyak ya. Tapi mapelnya cuma satu, tinggal dihapus-hapus aja mapelnya. Ya, cuman kali lagi tidak akan saya klik ini karena nanti ada token ya kelihatan. Nah, ini contoh buku nilai. Yang sudah dimasukkan itu ulangan harian ya. Nih contohnya ulangan harian di sini. Eh, ini dimasukkannya itu otomatis. Nah, ini yang eh, fitur yang membantu juga ya aplikasi ini. Otomatis ini dari aktivitas ini nih, ulangan scan. Ya. Nah, ini apa lognya ini yang ini. Tanggal 21 kalau kita klik ke sini, nah kita masuk ke sana. Ini nilai-nilainya muncul. Ini tentang kata sifat ya di kelas 5 itu untuk awal pembelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, kita coba ke ulangan scan ke sini ya. Kita lihat. Nah, di sini nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin paket baru itu mudah ya, tinggal klik paket baru di sini ya. Kemudian nanti menulis apa babnya atau tentang apa, terus nanti tinggal pilih mapel yang tadi didaftarkan di buku nilai ya, nanti akan muncul di sini mapel-mapelnya, terus kelasnya kelas berapa. Ini deskripsi singkat ya tentang apa ulangannya. Nah, nanti ini bisa di checklist atau tidak. Ini kalau di checklist ini akan muncul di soal paket bersama dengan guru lain ya. Kalau misalnya ini tidak dimunculkan, ini private ya, punya kita aja soalnya. Nah, ya, ini deskripsi nanti munculnya di sini. Nah, itu yang barusan kalau kita bagikan dengan guru yang lain, itu nanti akan muncul di sini ya. Di guru yang lain juga akan muncul. Tapi sekarang ini penggunanya masih saya sama istri saya saja ya. Jadi di sini eh, masing-masing soalnya tidak saya checklist ya paket bersamanya. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi, kita coba buka yang ini ya, kata sifat nih. Kita buka. Nah, ini pas bikin paket baru, ini kok soalnya kosong di sini. Ya, soalnya kosong. Tapi teman-teman nanti bisa membuat soal dibantu AI di sini. Hanya ini saya batasi sih kalau misalnya sekarang teman-teman ada yang buka aplikasi ini terus
login ininya nggak bisa dipakai ya, karena ini tokennya bayar ya teman-teman, jadi saya harus bayar ke sananya karena tidak punya perangkat untuk menjalankan AI lokal, jadi saya gunakan AI berbayar gitu ya. Nah kalau misalnya sudah diaktifkan, ini akan muncul sih di guru-guru tertentu ya, jadi di admin, saya ada di adminnya gitu ya. Nah kemudian tinggal masukin aja materinya ke sini ya, walaupun panjang pun masukkan ke sini. Nanti dia akan membuat soal sesuai dengan topik yang dimasukkan ke sini, baik judul topik ataupun materinya. Misalnya ada 10 paragraf lah gitu, masukkan ke sini, nanti dia bikin soalnya ya. Tapi soalnya di sini hanya PG saja ya. Kenapa PG saja? Nah, ini berkaitan dengan ini tadi ya. Nah, ketika diklik di sini ya, kita mulai sesi. Ini yang paper mode itu seperti di Wayground atau Quizzes ya. Jadi anak memegang kertas QR kode ya, yang segi 4 itu seperti kris. Itu tinggal diputar-putar ya, ada 4 sisi. Ya, itu bisa jadi A, bisa jadi B. Tinggal dirotasi sama anak. Nah, kalau ini anak-anak mengerjakan di Chromebook atau di laptop atau di HP mereka, bisa di rumah dikerjakannya online ya. Kemudian ini yang pakai kertas itu seperti mengisi bubble jawaban itu yang bulatan dihitamin ya. Nanti guru tinggal scan kertasnya. Nah, yang praktis sih kalau misalnya bagi saya itu yang ini ya. Kita tinggal scan di kelas aja ya, ketika menyalakan TV. Anak-anak megang kertas jawaban, lihat soal di TV. Nah, ini nanti selesai ya, kita bisa langsung menyimpan skornya, anak-anak langsung tahu skornya. Kalau ulangan online juga sama, ini langsung skornya masuk. Kalau ini kita harus print ya, kemudian harus scan juga, jadi kayak 2 kali sih bagi saya. Itu tetap harus ngeprint kertas itu ya, tapi tetap saya buat ini ya, fitur ini, karena siapa tahu nanti dibutuhkan. Nah, kemudian ini ulangannya jenisnya apa gitu ya, ulangan harian atau tes atau tugas atau apa gitu. Yang saat ini sudah digunakan sih ini ya, tapi ini juga udah jalan ya yang 2 lain. Nah, kalau misalnya kita coba nih ya, kita scan kartu jawaban. Ini di laptop misalnya kayak gini ya, kita mulai. Nah, terus nanti teman-teman buka di HP ya, maka ketika dibuka di HP kemudian masuk ke sini. Nah, misalnya masuk ke sini ya. Nah, nanti akan ada tulisan ini ya di HP-nya, tapi mungkin tampilannya kurang lebih kayak gini sih. Kita coba lihat. Nah, nanti kurang lebih kayak gini tampilan di HP-nya ya. Kita masuk misalnya tuh kayak gini menunya. Nanti kalau di HP tinggal masuk aja, kan tadi udah buat sesi ya, mulai sesi. Nah, mulai sesinya itu bisa langsung dari HP juga sebetulnya ya. Dari awal kita tinggal mulai sesi aja gitu ya. Nanti langsung ke sini berarti. Nah, nanti langsung ke sini ya. Nanti tinggal klik ini aja, kamera ini. Nah, hanya di sini kalau misalnya di TV ya harus ada soalnya kan diliatin. Nah, nanti di TV-nya itu kita balik lagi lah ya, kita balik lagi. Nah, di TV-nya nanti buka tampilan proyektor ini. Nah, ini ya. Ini bisa dikendalikan dari HP, teman-teman, ya. Nah, bisa dikendalikan dari HP. Nah, kita mundur tabnya. Nah, ke sini kita bisa kendalikan dari HP nih. Misalnya mau munculkan kunci jawaban, ya. Klik ini, nanti di Waalaikumsalam. Nah, nanti kunci jawabannya ada gitu kan ya. Kita kembali ke tab yang ini, sembunyikan. Ini skor ya, misalnya ini skor ditampilkan. Nah, kayak gini ya. Kurang lebih mirip seperti di Quizzes atau Wayground lah ya.
Kemudian itu ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal selesaikan ini. Nah, nanti ini skornya ada di sini. Nanti skornya akan muncul di sini ya, ada berapa orang yang mengangkat kertas. Nanti kalau misalnya lebih dari 5 orang ya, itu tidak dianggap sebagai uji coba. Kalau misalnya kurang dari 5 orang itu dianggap uji coba ya. Uji coba ini analisis butir soal. Jadi nanti jawabannya itu akan ada analisis butir soalnya di sini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal disimpan ke buku nilai dan ya masuk langsung ke buku nilai sini. Tuh ya, kita kembali, kita coba lihat hasil yang sebelumnya ya. Tuh, nah ini yang barusan kan ya, yang barusan ini hapus aja ya, biar enggak berantakan ya. Ini hapus aja sesi yang barusan. Nah ini sesi yang benar-benar dilaksanakan di kelas ya. Kita coba lihat analisisnya. Nah, jadi dari sekian soal ya, ternyata yang layak jadi bank soal itu hanya satu ya. Nih. Nah, ini sudah disimpan, sudah saya simpan ke bank soal bersama. Jadi nanti guru lain bisa buka juga. Nanti rekan-rekan guru bisa saling memberi bank soal yang bagus ya. Nah, kalau yang lain ketika dibuka itu tidak ada tombol untuk masukkan ke bank soal. Ya, sebelumnya ada sih semua ini kalau misalnya kriteria yang lain misalnya yang perlu revisi dan dibuang sebelumnya itu bisa dimasukkan ya, tapi supaya lebih bagus lah kualitas soalnya, jadi ditutup ya untuk yang soal yang buruk sama soal yang perlu revisi. Hanya soal yang layak aja yang nanti muncul tombol simpannya itu. Nah, kemudian ini sudah ya. Nih, kita kembali ke sini. Kita coba di sini ya. Nah, ini ambil dari bank soal ini, nanti akan muncul di bank soal bersama. Di soal-soal yang sudah disimpan oleh rekan guru yang lain itu akan muncul di sini ya, untuk kelas berapa ya soalnya itu. Kemudian pelajarannya apa gitu ya. Nah, tinggal diklik aja gini, tinggal diklik terus impor satu soal ya. Nanti muncul di paling bawah. Nah, ini ya. Muncul nomor 21. Ya, kita tinggal hapus saja kalau tidak ya. Sudah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba membuat soal nih, misalnya sifat cahaya, terus misalnya sifat bunyi ya. Mata pelajaran IPAS kelas 5. Kita kosongkan aja lah ya. Nah, tidak ada deskripsi kan ya. Terus kita buka. Nah, kita gunakan AI aja. Ini materinya misalnya kita ambil dari ini Budi misalnya dari wiki saya, atau enggak juga bisa sih langsung teman-teman ya. Nah, misalnya kalau mau ngambil ya, di sini nih sifat bunyi. Nah, ini ya teman-teman nih, saya bikin wiki juga nih. Nah, ini ya. Maaf, sifat bunyi ya. Ada enggak ya?
Misal ini ya contoh kita ambil misalnya dari buku ceritanya ya. Kita ambil, kemudian kita paste di sini. Maaf nih. Misalnya kita paste di sini. Kita mau bikin 10 soal. Nanti AI akan membuat soal tuh langsung kan ya. Membuat soal sesuai dengan konten yang kita paste di sini. Nah, ini ya. Bunyi termasuk jenis gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Nah, ini. Kemudian juga ini ada 10 soal ya. Nah, jadi benar-benar praktis sih buat saya ini ya teman-teman. Luar biasa pokoknya. Yuk yang mau belajar tentang vibe coding ya, menggunakan AI untuk membuat aplikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital, boleh ya kita sharing. Ya udah ya. Kemudian ini untuk diferensiasi ini RPP sih ya, atau ide atau strategi untuk mengajar di kelas ya. Ini gimana perancangannya? Ini pakai AI juga. Ya, susun rencana baru nih. Nanti generate aja pakai AI nih. Terus ini peminatan. Nah, ini seru sih. Ini saya gunakan seperti sistem ini ya. Apa nih bacanya gitu ya. Nah, di sini baru 2 klub ya. Dan ini belum aktif juga sih. Kalau ke anak-anak sudah disampaikan, tinggal nanti rencananya saya mau melis mau klub apa saja. Jadi kita memfasilitasi anak-anak di kelas ya, mereka pengen belajar apa di luar di luar pelajaran di kelas ya, di luar kurikulum. Nah, tapi usahakan yang positif, mendukung kegiatan sekolah ya, contohnya untuk lomba dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh lah dengan program sekolah. Nah, ini kan kalau aksara Sunda itu kan ada lombanya, kemudian menggambar juga kan ada lomba-lombanya ya. Nanti ini bisa ini dapat sertifikat anak itu ya. Ini sertifikat buat anak, nanti muncul di akun anak, di tampilan anak itu dashboardnya ada. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Oh, ini udah ada yang daftar ini nih, udah ada yang daftar klub menggambar nih. Makanya dia muncul di sini. Ya, nah ini template ini guru-guru bisa bikin sendiri ya. Di bagian sertifikat di sini. Nah, di bagian sini. Ini G7KI ya, bangun pagi ini harus bangun sebelum adzan subuh. Nah, ini ya, ini contoh sertifikatnya. Kita langsung tinggal pilih aja warnanya apa, ikonnya apa. Nah, nanti jadi kayak gini ya, teman-teman. Kemudian yang literasi gimana ya. Nah, nanti ini bisa muncul di akun siswa otomatis ya, kalau misalnya yang challenge ini, yang tantangan. Jadi fitur sertifikat ini bisa digunakan otomatis untuk peminatan dan klub, serta untuk tantangan kelas, atau manual kita kirim sertifikatnya langsung ke siswa gitu ya, terbitkan langsung di sini ya. Nah, misalnya sertifikat yang mana ya, atau bikin lagi khusus sertifikatnya, terus pilih siswanya siapa ya, nanti tinggal dikirim, nanti dia akan masuk ke akun siswa. Jadi siswa itu saling berlomba ya, fastabiqul khairat, mereka mengumpulkan sertifikat gitu tanpa kita harus mencetaknya, tanpa harus print gitu ya. Nah, kemudian ini portofolio, ini hasil karya siswa ya, kita bisa kumpulkan di sini, nanti juga akan muncul di dashboard siswa. Mereka bisa melihat portofolio apa saja yang sudah mereka ciptakan gitu ya. Ini bisa berupa link YouTube, bisa Drive ya, atau apapun. Nah, ini ya. Kemudian ini tantangan kelas yang tadi saya maksud ya. Nah, ini. Ini kalau misalnya anak tidak megang HP, nah ini guru tinggal pantau progres aja di sini. Nah, nanti tinggal
catat aja, klik itu tambah laporan. Oh Pak, saya misalnya tadi subuh berjamaah, klik. Saya tadi baca buku 5 halaman lebih, klik gitu ya. Nah, nanti di siswa juga dia akan aja laporannya, atau siswa sendiri yang mengklik ya, yang mengklik sendiri. Maka nanti akan bertambah juga di sininya sama gitu. Terus ini ya tantangan kelas. Nah, ini setoran hafalan. Ini setoran hafalan bisa perkalian. Ini ya ada yang dari perkaliannya ngacak ya, ada yang satu, ada yang 2, 3, 4, atau misalnya ayat ya teman-teman. Ini jenis setoran. Nah, nanti juga saya akan tambahkan ini setoran hafalan, tapi karena kebijakan di sekolah untuk tahun ini ke perkalian dulu ya. Kita ke perkalian dulu, diulangi ya. Terus anak-anak minta di store. Nanti ini udah cerdas ya, kalau misalnya teman-teman tulis item yang di store-nya misalnya perkalian 1,2 atau 1 dan 3 misalnya, ya. Nanti dia akan peta ininya, peta perkalian peta setoran, peta hafalan. Nah, ini kayak gini nih. Nih, ini kan belum ada ya. Nih, jadi belum nyala. Kita lihat yang udah 2 lah. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nanti akan otomatis nyala gini. Ya, ketika kita sekaligus input ya, misalnya anak-anak store 1 sampai 3. Nah, nanti maka otomatis ini yang nyalanya 1, 2, 3 gitu. Misalnya kita tulisnya 1 dan 4 misalnya, 1 atau 1,4, maka yang nyalanya 1, 4 gitu. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat peta hafalan anak-anak gitu ya, sudah sampai mana saja gitu. Nah, kemudian anak-anak juga bisa menulis sendiri sih ya. Ini untuk laporan ke orang tua ya. Oh, ada ini kan, ada apa namanya? Ada kode akses barusan ya. Nah, kita kira seperti itu ya teman-teman ya. Untuk aplikasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.